بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Ahqaf, ya, dan dalam surat Al-Isra dan surat-surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyandingkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihat betapa pentingnya masalah berbakti ini, hingga Allah Subhanahu wa taala ya menyandingkan kewajiban ini dengan tauhid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hal yang harus kita ketahui bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling afdal. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ayyul amali afdal, ya, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha tsumma ya birrul walidain. Beliau menjawab yaitu apa? Salat tepat pada waktunya. Lalu beliau melanjutkan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu amalan berikutnya al-jihadu fi sabilillah. Lihat, berbakti kepada kedua orang tua didahulukan daripada amalan yang besar, yaitu jihad fi sabilillah. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena Nabi Muhammad SAW sangat menyayangkan bagi kita jika mendapati kedua orang tua kita masih hidup. Akan tetapi kita tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW sampai ya mencela 3 kali orang yang seperti ini. Ya, raghima anf. Ya. Celakalah kata Nabi Muhammad SAW. Mana adraka, siapa yang menjumpai kedua orang tuanya di masa tuanya, akan tapi dia tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar mencari surga Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana jika kita sudah menyia-nyiakannya, sudah banyak berbuat dosa kepadanya, sering membantah perkataannya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa. Ya, selama dia masih hidup, antum datangi, antum minta maaf, ya. Kemudian berbuatlah baik kepadanya. Lalu setelah hal ini, ya, antum bisa hidup dengan tenang. Hidup antum bisa lebih barokah. Lalu bagaimana ya Ustaz jika orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, ya, kita menyesal, ya, tidak berbakti kepadanya, bahkan menyia-nyiakan waktu dengannya? Jangan risau ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyesal pasti, akan tapi antum harus tahu apa yang harus antum perbuat. Yang pertama adalah antum memintakan ampun orang tua antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur, mendoakan orang tua,
lalu bersedekah atasnya, menghajikannya, kalau mampu mengumrahkannya, ya. Dan antum terus melakukan amalan-amalan soleh yang mana itu akan mengalir kepada orang tua antum pahalanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, as-shadaqatu jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salih yad'u lah." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seorang itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ya, yang pertama adalah sedekah jariyah. Oleh karenanya kita bersemangat sebelum kita diwafatkan oleh Allah, banyak kita bersedekah. Ya, bersedekah jariyah, ya, menyumbang masjid, membangun masjid, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ya, kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ajarkan anak-anak membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, sehingga terus diamalkan hingga generasi ke generasi. Ya, lalu yang terakhir adalah waladun saleh yad'u lah, kita mempunyai anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita. Oleh karenanya pernah terjadi di suatu ketika seseorang orang tua ini kaget, ya, kok derajatnya naik di surga padahal amalannya biasa saja. Kemudian dia bertanya, lalu kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, bistighfari waladik, ya, derajatmu naik di surga disebabkan istighfar anakmu, mohonan ampun anakmu untukmu. Inilah yang harus kita lakukan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan pernah durhaka pada orang tua kita, apalagi orang tua kita masih hidup dan sudah sepuh, ya. Hindari perkataan-perkataan yang menyakitinya, hindari perbuatan-perbuatan yang menyakitilah, bahagiakanlah keduanya. Ikhwan fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita menjadi anak yang berbakti, kemudian kita bisa bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup lagi bersama sebagaimana kita pernah hidup bersama di dunia. Kita juga ingin kita hidup bersama lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, di surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.